Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latif Sulfiana, NIM akhir 5 dari kelas IMKA. Sini saya akan mempresentasikan hasil akhir saya, yakni review web 17 prinsip UI UX pada web SMA Darul Ulum 1 di Jombang. Di sini sebelumnya kita masuk pada pandangan orang awam. Orang awam ketika melihat web ini pasti berpikir bahwa web ini dominan warna biru dan putih. Lalu menurut saya kurang friendly karena pada tampilan di HP dia itu sedikit berantakan, tidak konsisten seperti di laptop kayak seperti ini. Lalu terkesan penuh. Kenapa? Karena pada tab berita, pada arsipan berita ini kan bisa untuk pemfilteran tahun atau bulan. Nah ini dia dicantumkan semua. Itu yang membuat penuh tampilannya. Lalu masuk yang nampak tidak konsisten. Kenapa? Karena kita lihat lagi ke webnya, sini dia putih. Tapi ketika masuk ke unggulan, dia biru dan hitam. Kalau emang berita ini yang ditekan, harusnya dia itu hitamnya hanya di unggulan, tetapi ada di kelulusan dan berita. Lalu kita pindah ke galeri foto. Kita tengok, nah ini dia hitam. Nah, ini yang maksud saya tidak konsisten. Lalu masuk ke 17 prinsip UI UX. Di sini yang pertama saya bahas yakni user compatibility, di mana sistem ini dibangun berdasarkan kebutuhan user yang dituju. Jadi kalau seorang anak kecil membutuhkan belajar pedoman huruf jaya, berarti ya banyak kayak hewan-hewanannya atau apa yang enak untuk dibuat belajar. Tapi di sini web ini yakni sistem informasi mengenai sekolah. Jadi kan sistem informasi ini ditujukan ke semua, baik remaja ataupun orang dewasa. Ada catatan pada tampilan sambutan kepala sekolah. Di sini tulisan font tulisan sambutan kepala sekolahnya, warna pada sambutan kepala sekolah dia itu hampir kontras dengan background belakang. Itu akan mempersulit orang yang sudah berumur. Lalu masuk produk compatibility, di mana kesesuaian bagi user, baik dari fleksibilitas dan kemudahan dalam penggunaan. Dalam hal ini terletak pada berita dan galeri. Kita lihat pada berita, di sini juga ada catatan. Kenapa? Dia ada bertulis kategori tak berkategori. Sini membuat orang ambigu. Apa sih maksudnya tak berkategori itu? Lalu di galeri foto, dia tuh dipandangnya kurang enak. Kenapa? Kenapa tidak dibuat tab yang agak besar? Tabel yang agak besar atau difilter sesuai kegiatan. Sini dia udah fotonya kecil, ke bawah, tidak ada keterangannya, jadi kurang paham itu apa kegiatannya. Lalu masuk ke text compatibility, di mana mempermudah user saat menggunakan sebagaimana fungsi dari web ini yang web ini yang bermaksud informasi sekolah, yang berisi informasi sekolah. Tetapi ada lagi catatan pada bagian para pendidik. Di sini terdapat button Facebook, Twitter, dan Twitter.
Tapi ketika kita pencet salah satu sosmed ini, dia mengarahnya tetap di guru dan karyawan. Setidaknya dia itu mengarahnya ke sosmed para guru tersebut. Dan minimal ini kan tentang sistem informasi sekolah. Kalau guru ini mungkin bisa ada email gurunya atau apa untuk mempermudah wali murid mencari guru-guru yang diinginkan atau diaktifkan fitur Facebook atau Twitternya. Workflow compatibility mempermudah user untuk mengetahui alur kerja web ini. Dalam hal ini pada sambutan sekolah catatannya. Jadi workflow ini itu digunakan untuk mempermudah ya. Tetapi pada web ini ketika kita ke bawah terdapat sambutan sekolah. Ketika dan isinya sama seperti di profil SMA DU1. Dan di sini juga foto profilnya tidak konsisten. Yang satunya lingkaran dan yang satunya persegi panjang. Setidaknya diseragamkan atau bisa dibedakan yang awal sambutan kepala sekolah dan pada profilnya. Mungkin dibedakan dengan yang lain isinya. Biar tidak membingungkan para user. Lalu masuk ke simplicity. Mempermudah user dengan membuat tampilan sederhana dan membuat nyaman. Ada catatan di web ini yang membuat kurang nyaman user pada bagian galeri foto yang saya unggah tadi. Dia ke bawah, bukan dibuat tabel ke samping. Jadi bisa membingungkan para user. Kayak pasti tampilannya ke bawah, kenapa nggak ke samping, begitu. Kayak membuat nyaman, kurang nyaman. Lalu, konsistensi. Menerapkan konsisten hal yang sebelumnya dan sesudahnya. Dan itu pada catatan ini ada yang menurut saya kurang konsisten. Di mana kita lihat pada profil SMA DU1 bagian kotak ininya dia backgroundnya biru. Tetapi pada galeri foto dia backgroundnya foto-foto. Lalu para pendidik juga sama, dia biru. Daftar prestasi siswa dia foto. Ini yang saya bilang kurang konsisten. Lalu lanjut ke familiar. Yakni mempermudah user untuk memahami sistem dengan menggunakan istilah atau simbol yang biasanya umum untuk digunakan. Di mana pada web ini ada catatan pada tulisan kalau home udah biasa ya, pasti umum, keunggulan, oke lah, profile. Profil itu sebenarnya kurang umum ya. Profil itu kadang tentang sekolahnya, tapi ini tuh biasa letaknya ada di ujung dan disimbolkan dengan tanda orang. Nah, catatannya di sini tuh ada tulisan seperti ada simbol seperti profil orang, tetapi di sini bertulis PSB dan PSB itu hanya orang tertentu menurut saya yang mengetahui, harusnya PPDB yang paling banyak orang mengerti, dan ketika ditekan emang benar larinya ke PSB penerima siswa baru gitu. Dan setidaknya simbolnya jangan orang, karena orang itu dibuat untuk profile. Lalu lanjut ke flexibility. Sistem dapat digunakan berbagai kalangan. Di sini ada catatan lagi.
Sayangnya kan beberapa kalangan kalau semisal orang luar pengen pindah ke Indonesia, tapi masih minim dalam Indonesianya kan mereka tidak paham di sini tidak ada sistem pemfilteran bahasa. Adanya ya kalau kita atau sendiri di Google baru, tapi di sini tidak ada. Tuh. Lalu responsiveness, sistem respon yang digunakan. Ya, seperti saya sempat bahas tadi, pada tampilan HP, dia sedikit berantakan. Ini, tetapi pada komputer dia rapi. Gini. Tapi ya tadi kalau HP minusnya agak berantakan. Nah, ini tulisan aja dia ketutup. Tuh, lanjut. Kontrol. Kendali dalam melakukan sesuatu saat user terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Contohnya pada galeri, saya menemukan kejanggalan lagi di galeri foto. Ini bisa zoom in, zoom out ya. Maksudnya kalau kita tekan dia bisa besar, tapi di sini dia tidak ada kontrolnya. Pasti orang user bingung awal-awal ini cara kembalinya gimana, cara nextnya gimana. Nah, jadi tidak ada tanda close atau gimana. Kalau orang itu mah langsung dikeluarin gini ya. Orang orang apa ya? Orang yang ya udahlah pakai itunya komputer kan seperti itu. Tapi kalau orang bingung pasti milihnya mending close langsung. Lanjut ke robustness. Memberikan informasi pada internal untuk keadaan dalam sistem tersebut. Contohnya proses loading atau gagal. Di sini dia hanya sistem informasi ya. Jadi tidak ada proses loading atau proses gagal atau gimana nya. Tapi di sini ada proses loading, tapi sayangnya bukan berupa tulisan di webnya, hanya pada logo di atas. Kita tengoklah seperti ini, melingkar gitu. Lalu lanjut ke protection, menghindari user dari terjadinya kesalahan umum. Ya, itu tadi contohnya sama pada galeri juga tidak ada tanda close, tidak ada tanda next, Android atau sebagainya. Begitu. Lalu week atau what you see, what you get. Memberikan apa yang kamu lihat, itulah yang kamu dapat. Di sini terdapat pada prestasi. Di sini kita melihat berupa PDF. Ketika kita mau mengeprint, kita yang lihat di komputer seperti ini ya. Tapi ketika di print, dia tampilannya juga seperti ini. Apa yang kita lihat pada layar tidak berubah. Ya tinggal di print ini. Nah, dia kita tebak lah, lihatnya sama kan seperti tadi. Gitu. Lalu direct manipulation, interaksi fisik user ke sistem dengan tindakan fisik untuk membantu user menggunakan interface untuk mengurangi kesulitan. Di mana contohnya yakni seperti ini. Di sini kalau kita menggunakan mouse atau mouse kita kalau ke bawah atau di keyboard ada tanda panah, kita tinggal tekan. Dan di sini akan terarahkan ke bawah juga. Atau kita scroll tangan kita ke atas, di sini dapat mengarah ke bawah sesuai dengan keinginan user. Jadi dia juga mengarah ke bawah, lihat ke bawah begitu.
Lalu lanjut, invisible technology. User tidak tahu di balik kesulitan dalam membuat program, tetapi hanya bisa menikmati saja. Contohnya ada di berita. Kita lihat ada di bagian search. Search di sini user tidak tahu cara membuatnya gimana. Taunya hanya tinggal masukkan apa ya, memasukkan kata kuncinya, tinggal di search atau di enter, dia akan keluar seperti ini. Enter. Nah, dia search result for, dia akan mencari yang berhubungan dengan NCC. Jadi para user hanya tahu, udah masukkan enter, hanya tahu apa ya yang dia lihat tanpa mengetahui cara membuatnya. Lalu ease of learning, mudahnya pemahaman dalam penggunaan web ini. Contohnya ada di header. Kenapa? Karena di sini home. Orang tahu home. Oh, ini pasti tampilan awal. Keunggulan. Oh, pasti keunggulan dari isi web tersebut. Ya, ini kalau ini sistem informasi berarti keunggulan dari sekolah tersebut. Profil sekolah tersebut. Prestasi yang ada di sekolah tersebut. Berita juga yang berhubungan dengan berita tersebut. Jadi itu kata-katanya ini nggak asing bagi orang yang baru memegang. Jadi langsung paham tanpa harus membaca buku panduan gitu. Langsung sekolah-sekolah gini mereka paham. Lalu ease of use. Ini terakhir, mudah dalam penggunaan web. Contoh dalam memindah halaman. Jadi di sini semisal kita home. Kalau ingin pindah ke unggulan, tinggal tekan aja unggulan. Tung, dia akan berpindah secara otomatis yang kita tekan tanpa menunggu lama. Misal kita ingin ke berita, tung, dia langsung berpindah ke berita. Prestasi juga sama. Dia akan berpindah profil juga. Jadi maksud dari use of use itu mudahnya dalam penggunaan sistem ini. Jadi penggunaannya mudah dipahami dengan satu ketikan. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata dan kurang jelas dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.